Shalom Bapak Ibu, shalom. Yang ada di rumah saya mau menyapa shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Mari pada malam hari ini kita bawa keseriusan kita sama Tuhan. Kita bawa kesungguhan kita mau naikkan pujian kita sama Tuhan pada malam hari. Sebelum kita mulai, mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita ucapkan terima kasih buat Tuhan. Mari naikkan mazmur buat Tuhan pada malam ini. Mari bawa kesungguhan hatimu pada Tuhan malam hari. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Sepanjang waktu ada pertolongan-Mu, sepanjang waktu ada mujizat-Mu ya Bapa. Kenapa kami akan membalas Tuhan? Kami bisa hanya memuji-Mu, kami bisa hanya menyembah-Mu, karena Engkau yang mempunyai semuanya Tuhan. Dengan rendah hati kami ya Bapa. Kami mau datang padamu ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, ku memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Hanya ku berharap, hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Mari lebih sungguh lagi Tuhan. Kami mau datang padamu ya Bapa. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan indah
dengar suara Tuhan dalam hati kami. Waktu-Mu Tuhan untuk menjawab kami. Waktu-Mu Tuhan yang menyentuh hati kami. Mau dengar apa maunya Tuhan. Kami mau dengar apa keinginan Tuhan. Karena kami mau berkenan di mata-Mu. Karena kami mau layak di hadapan-Mu. Kami mau mempunyai integritas di mata-Mu. Yesus, Yesus. Berbicara terus, berbicara Tuhan di hati kami ya Bapak. Yang berada di rumah ya Bapak, yang menonton live streaming juga Bapak. Kau akan mencurahkan kuasa-Mu Tuhan. Mereka yang mendengar melakukan mujizat-Mu ya Bapak. Karena bagi kami Tuhan tidak ada batasannya. Kau sungguh baik. Oh ya Allah, masyaallah, masyaallah. Oh yes. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya.
hidup ini tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewati dunia ini dalam berbagai curang, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kau firman, Shalom saudara. Ya, puji Tuhan ya. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam Yohanes 5 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Tapi saya baca yang pertama dulu ya. Ayat yang pertama, Yohanes 5 ayat yang 1 sampai 2. Judulnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Nah, Bethesda itu dalam bahasa Ibrani itu artinya rumah kemurahan Tuhan, rumah anugerah Tuhan gitu ya. Nah, saya lanjut di ayat yang ketiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Nah, saudara, saya percaya gitu ya, kolam Bethesda itu yang disebut rumah kemurahan Tuhan gitu, rumah anugerah Tuhan.
karena di situ ada kemurahan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada mujizat kesembuhan Tuhan di situ ya. Dimana dikatakan dalam kolam itu, suatu ketika kalau malaikat Tuhan menggoncangkan air itu gitu ya, dan siapa saja yang masuk pertama kali ke dalam kolam itu akan sembuh gitu ya. Nah, saya percaya kemurahan Tuhan ini berbicara tentang sebuah cara Tuhan pada waktu zaman Tuhan Yesus itu untuk membawa kesembuhan gitu bagi umat Tuhan pada zaman itu gitu ya. Dan saya percaya dalam hidup kita sampai saat hari ini gitu ya, Tuhan tetap memberikan kita kasih karunia-Nya kepada kita sampai hari ini gitu ya. Kesembuhan masih ada gitu ya, mujizat masih ada bagi kehidupan kita, bagi setiap yang percaya. Yang percaya katakan amin. 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 Nah, kalau kita percaya gitu ya, kalau kemurahan Tuhan terbuka bagi kita gitu ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman Tuhan Yesus gitu ya, pada saat itu di Yerusalem, kolam Bethesda itu tuh suatu pilihan yang terbaik gitu ya bagi umat Tuhan, untuk mereka mengharapkan kesembuhan gitu ya, untuk mereka mengharapkan suatu mujizat dari penyakit mereka supaya mereka sembuh gitu ya. Dan lama-kelamaan itu menjadi suatu pengharapan gitu ya untuk mereka pada kolam itu gitu, seolah-olah hanya kolam itu aja gitu yang menyembuhkan mereka, nggak ada cara lain untuk Tuhan sembuhin mereka gitu, cuma kolam itu aja gitu. Sampai suatu hari gitu ya, pada saat itu Tuhan Yesus tuh datang gitu ya, melihat-lihat banyak orang-orang sakit di sana gitu ya. Nah, saya lanjutin baca dulu di Yohanes 5 ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, kalau dibilang 38 tahun lamanya sakit itu lama banget ya, saudara ya. Lama banget rasanya gitu ya. Nah, betapa menyedihkan banget gitu ya kalau 38 tahun lamanya sakit gitu ya, nggak bisa apa-apa, lumpuh gitu ya. Ini kan bicara tentang orang lumpuh itu kan. Nah, saya percaya gitu ya, di antara saudara pasti ada yang umurnya 38 atau ada yang lebih muda dari itu ya, tentunya. Di sini pasti di bawah 38 ya. Amin. Nah, sedangkan orang itu tuh menderitanya tuh lama banget gitu, 38 tahun sakit dan dia tuh terbaring lumpuh gitu. Nah, kita lanjut baca lagi di ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkata ia kepadanya. Tuhan Yesus berkata gitu ya sama orang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Gitu ya. Tapi jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah, perhatikan dulu ya sampai sini ya saudara ya. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini tuh kan Tuhan berbicara gitu, bertanya kepada orang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Gitu kan. Maukah engkau sembuh? Kan harusnya jawabnya gampang aja gitu ya, antara mau atau enggak gitu kan. Tapi kan orang lumpuh ini tuh bertele-tele, panjang sekali gitu ya jawabnya. Simpel aja gitu, Tuhan mau jawabannya tuh iya apa enggak sebenarnya. Nah, tapi orang lumpuh ini tuh jawabnya tuh panjang sekali gitu. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Gitu ya. Nah, saudara, saya memperhatikan gitu ya beberapa hari ini gitu ya. Banyak orang Kristen tuh tahu gitu kasih karunia Tuhan pada setiap kita gitu, pada setiap umatnya. Tapi setiap kali tuh saat Tuhan menawarkan kuasanya gitu ya, saat Tuhan menawarkan mujizatnya, yang terjadi itu selalu kita melihat ke diri kita sendiri gitu. Kita melihat ke pengalaman orang lain, pengalaman yang sudah-sudah. Dan ke dalam kita selalu berpikir dalam diri kita gitu, mana mungkin Tuhan gitu ya, aku bisa sembuh. Mana mungkin Tuhan buat mujizat kalau keadaannya kayak begini.
keadaan yang di depan mata yang saya lihat tuh seperti ini gitu. Gimana Tuhan bisa sembuhin gitu ya? Keadaan saya tuh udah begini gitu. Saya tuh udah lama berobat. Saya tuh udah lama kemana-mana gitu ya. Tapi nggak bisa gitu. Orang lain tuh bisa sembuh tuh karena mereka punya uang gitu. Saya tuh nggak punya apa-apa Tuhan, makanya saya nggak sembuh gitu. Nah, ketika Tuhan menawarkan kemurahannya gitu ya pada kita gitu ya, mujizatnya pada kita. Nah, seringkali kita mulai berdalih gitu pada ketidakmungkinan menurut pemikiran kita gitu ya. Ya nggak mungkin lah. Ya kan keadaannya begini, pasti sulit lah begini. Nah, karena melihat pengalaman dan situasi yang terjadi, kita mempunyai pemikiran yang mana mungkin gitu ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita jadi orang Kristen yang tahu ini Tuhan, tahu Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan tahu bisa menolong kita, tapi karena pemikiran kita yang sudah dipatok kepada kebiasaan, oh kalau sembuh tuh kayak begini, oh kalau Tuhan buat mujizat tuh kayak begini. Nah, itu tuh bisa membatasi kuasa Tuhan gitu dalam kehidupan kita. Justru kalau kita berpikir dengan pemikiran kita sendiri itu mujizat Tuhan tuh justru nggak terjadi, saudara. Nah, kalau saudara berpikir, oh ini tuh lagi masa pandemi gitu. Kalau yang kena COVID tuh pasti cara sembuhnya tuh hanya seperti itu, dengan caranya begitu, dengan caranya begini. Oh nggak mungkin dengan supranaturalnya Tuhan tuh bisa bekerja begini. Tunggu dulu saudara, tunggu. Bagi Tuhan tuh, saya bisa ngomong, bagi Tuhan tuh nggak ada yang mustahil. Amin. Nah, mungkin tuh di antara kita tuh ada punya suatu penyakit atau punya banyak suatu persoalan dalam hidup kita. Mungkin banyak orang yang berkata, kamu tuh nggak bisa sembuh, kamu tuh nggak bisa ngelakuin ini itu karena A, B, C, D. Dijabarin semua ketidakbisaan kita gitu ya. Dijabarin dengan ketidakmungkinan orang lain berpikir tentang kita gitu. Nah, apakah kita mempercayai itu gitu ya? Dan semua yang sudah ada di konsep pemikiran kita tuh harus ditanggalkan teman-teman. Kalau kita mau Tuhan lakukan, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita gitu ya. Kalau Tuhan mau melakukan mujizat dalam hidup kita tuh, kita harus tanggalkan pemikiran-pemikiran seperti itu gitu. Nah, malam ini kalau Tuhan bertanya gitu, maukah engkau sembuh? Maukah engkau menerima mujizat? Gitu. Kalau Tuhan tanya, kalau di sini saudara yang di rumah gitu, Tuhan mau gitu, Tuhan aku mau Tuhan, aku mau ya Tuhan, Tuhan mujizat gitu dalam hidupku. Aku mau ya Tuhan, aku mau sembuh, Tuhan aku mau, Tuhan buat terobosan dalam hidupku, gitu ya. Harus berkatakan terus dengan iman gitu ya, setiap hari. Itu setiap hari teman-teman. Nah, dan saya mau berkata gitu pada saudara gitu, pintu kemurahan Tuhan tuh sedang terbuka gitu ya hari ini. Tuhan tuh sedang bekerja. Ada alternatif lain gitu yang bisa Tuhan kerjakan di mujizatnya dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya gitu ya, Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Tuhan sanggup membuat mujizat dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Nah, saat ini tuh jangan sampai gitu ya, kita selalu berdalih gitu kepada pengetahuan kita dengan apa yang kita dengar belakangan ini, hoax-hoax di luar sana atau pemikiran orang-orang tentang kita. Jangan terlalu didengerin gitu ya teman-teman ya. Tapi kita harus fokus gitu sama apa yang Tuhan kerjakan gitu dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau gitu dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya gitu ya, Tuhan Yesus mampu dan mau membuat mujizatnya dalam kehidupan kita. Tergantung dari kita kembali gitu ya. Kita mau nggak percaya sama Tuhan? Kita mau nggak berfokus sama Tuhan gitu ya? Berpikir dengan caranya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita berpikir dengan cara-cara
pikiran duniawi kita gitu ya. Kalau kita berpikir terus dengan cara duniawi kita, itu nggak akan sampai teman-teman. Mujizat Tuhan itu nggak akan sampai, saudara. Tapi kalau kita fokus gitu dengan caranya Tuhan, cara berpikirnya Tuhan, fokus sama Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan saya butuh mujizat. Tuhan tolong saya, Tuhan saya butuh kesembuhan. Saya percaya teman, saya percaya saudara, pasti Tuhan akan menyembuhkan kita. Pasti Tuhan akan mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Dan juga saya percaya gitu, Tuhan tuh juga mau, Tuhan tuh gak memperdulikan jawaban orang lumpuh ini, saudara. Kita lanjut lagi dalam ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, dan ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, Tuhan tuh gak berargumentasi lagi gitu sama jawaban orang lumpuh ini yang bertele-tele gitu ya. Tapi itu Tuhan langsung bilang, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah gitu ya. Dan pada saat itu sembuhlah orang itu dan mengangkat tilamnya dan berjalan gitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita terima gitu kasih karunia Tuhan, terima mujizat dari Tuhan, seharusnya yang kita lakukan apa sih saat menerima mujizat itu? Ya, pastinya kita harusnya mengucap syukur gitu. Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan udah buat mujizat buat saya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan udah sembuhin saya. Tuhan, terima kasih Tuhan udah buat terobosan dalam kehidupan saya, gitu ya. Kita selalu harusnya mengucap syukur dahulu teman-teman kalau saat Tuhan buat mujizat, saat Tuhan bekerja gitu dalam kehidupan kita. Nah, tapi satu hal ketika membaca ayat ini gitu ya, begitu orang lumpuh ini sembuh gitu ya, dia tuh pergi aja gitu, meloyor pergi gitu aja. Oh, saya udah bisa berjalan. Yes, saya udah bisa jalan. Lanjut lagi ke ayat 10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Kan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilangkan tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Nah, pada ayat yang ke-10 itu, saya awalnya membaca ayat ini ya, bagian ayat ini tuh biasa aja gitu ya. Saya berpikir kalau ada tapi lama-kelamaan tuh saat baca ayat ini berulang-ulang, saya berpikir gitu, kalau ada di posisi itu, saat saya tahu saya disembuhkan sama Tuhan saat itu, karena kan pada saat itu pengharapannya hanya dalam kolam Bethesda itu kan. Sedangkan lumpuh gitu ya, siapa yang mau gotong gitu ya untuk taruh langsung ke dalam kolam itu saat goncang gitu ya. Tapi kalau saat saya jadi orang lumpuh ini, saat saya disembuhkan Tuhan, pasti saya sujud menyembah Tuhan. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan kalau udah sembuhkan saya tanpa saya harus merangkak dahulu ke kolam itu, gitu ya. Butuh perjuangan banget untuk orang lumpuh berjalan ke kolam itu, sedangkan orang lain tuh udah duluan sembuh duluan, udah keduluan yang lain gitu kan. Nah, harusnya orang lumpuh itu tuh cari siapa yang tadi yang sembuhin saya. Harusnya langsung samperin Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan udah sembuhin saya. Tapi tuh orang ini tuh enggak, pergi gitu aja, enggak ada terima kasihnya gitu ya. Kasarnya seperti itu, enggak ada terima kasih, enggak ada mengucap syukur gitu ya. Tapi saat saya gitu ya, kalau jadi orang ini, saya mengucap syukur sama Tuhan, saya berterima kasih sama Tuhan, dan itu akan membuat saya jadi mau lebih lagi gitu mengenal siapa Tuhan, lebih intim lagi sama Tuhan. Siapa sih penyembuh itu? Siapa sih orang yang sudah menyembuhkan saya itu? Saya pengen lebih lagi gitu kenal pribadinya, lebih lagi setiap harinya. Nah, tetapi orang ini tuh
menyembuhkan saya gitu kan. Orang siapa? Gitu ya. Kalau misalkan saya disembuhkan Tuhan gitu ya. Terus saya nggak mau mengucap syukur. Terus orang lain tanya, siapa yang sembuhin kamu? Tuhan. Tuhan siapa? Saya nggak tahu siapa. Saya nggak kenal pribadinya. Nah, dan beberapa kali saudara, saya perhatikan beberapa orang Kristen seperti orang di ayat ini gitu ya. Mereka sembuh, mereka terima mujizat Tuhan. Tapi nggak lama, mereka sakit lagi. Mereka mengalami keadaan yang lebih tidak enak lagi gitu ya. Saya mau katakan gitu ya satu hal. Mujizat dan kesembuhan itu seharusnya membawa kita lebih mengenal Tuhan lebih lagi gitu ya. Apakah Tuhan mau menyembuhkan saya? Apakah Tuhan mau membuat mujizat dalam kehidupan saya? Mau. Tuhan gak mungkin bilang, gak mau, siapa kamu? Kamu gak pernah tuh nyembah saya? Kamu gak pernah tuh mengucap syukur sama saya? Enggak, Tuhan gak pernah bilang kayak gitu. Tuhan tuh pasti, kalau ditanya, Tuhan mau gak sih buat mujizat dalam kehidupan saya? Tuhan mau gak sih sembuhin saya? Mau. Pasti mau, gak mungkin enggak. Tuh ya. Nah, Tuhan mau menyembuhkan kita supaya saudara dan saya, Tuhan mau buat mujizat supaya saudara dan saya mengenal siapa Yesus, dan bukan hanya mengenal siapa Yesus gitu ya, tapi juga kita harusnya menjadi saksi Yesus gitu, menceritakan perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib gitu. Saat Tuhan membuat mujizat gitu dalam kehidupan kita, bersaksilah gitu ya. Bersaksilah gitu kepada orang-orang. Perkenalkan, ini loh Tuhan Yesus yang buat mujizat dalam kehidupan saya. Ini loh Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Perkenalkanlah Tuhan Yesus gitu kepada banyak orang gitu ya. Gak harus selalu dengan kita, kamu mau gak aku bacain ayat ini? Kamu mau gak saya khotbah gini? Kalau langsung dikhotbahin orang biasanya segen ya, saudara ya. Kenapa saya harus dikhotbahin? Memang saya gak punya gereja, gitu ya. Tapi kalau saat kita cerita itu sama orang-orang tentang mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, saat kita menjadi saksi Tuhan, saya percaya gitu. Itulah saat orang-orang di luar sana itu dituai. Itulah saat orang-orang di luar sana makin mengenal Tuhan Yesus dari hidup kita gitu. Maka hidup kita pun akan berbuah, menghasilkan buah yang baik gitu ya. Menjadi saksinya Tuhan Yesus. Ya. Saya mau katakan gitu kepada saudara, Tuhan Yesus tuh mau dan mampu membuat mujizat dalam kehidupan kita. Tapi mari kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami mujizat yang seutuhnya, kesembuhan yang seutuhnya. Enggak mau yang saya sembuh terus sakit lagi, ya kan? Pasti nggak maunya sembuh tuh total, sepenuhnya, seutuhnya, gitu ya. Nah, bukan cuma mujizat yang sementara, bukan cuma kesembuhan sementara, tapi Tuhan mau kita alami kesembuhan dan dipakai untuk kemuliaannya Tuhan, gitu ya. Jadi saat kita disembuhkan Tuhan, saat kita Tuhan buat mujizat dalam kehidupan kita, ayo kita pakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan gitu dalam kehidupan kita. Pakai waktu hari-hari terakhir dalam hidup kita ini untuk menyenangkan hatinya Tuhan, berbuah gitu ya, dipakai kemuliaan Tuhan lebih lagi. Nah, mujizat itu harusnya menjadikan kita saksi Tuhan gitu, menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Berapa banyak di sini dan yang di rumah percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita? Amin. Ya, saya percaya yang berkata amin akan Tuhan buat mujizat dalam kehidupannya. Amin. Ya. Nah.
Nah, saya akhiri dengan baca 2 ayat terakhir saudara. Gak usah lama-lama ya firman Tuhannya. Di Yohanes 5 ayat 14-15. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Puji Tuhan gitu ya saudara, bahwa akhirnya orang lumpuh itu tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan dia gitu ya. Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan dia dari kelumpuhannya itu gitu ya. Tapi yang menarik gitu ya, peringatan Tuhan ini belum pernah saya temui di ayat manapun saudara. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, saya percaya Tuhan lagi berkata pada setiap kita pada malam hari ini. Ayo cek masalah hati kita, masalah kejujuran kita, masalah integritas kita, kehidupan yang benar, supaya gak main-main lagi di dunia ini gitu ya. Gak ada lagi yang main-main dengan dosa gitu ya. Karena kedatangan Tuhan itu semakin singkat. Kedatangan Tuhan itu semakin singkat saudara. Saya percaya Tuhan mau kita hidup lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan taruh gitu ya di hati kepala pembina kita gitu ya, Pak Niko, bahwa tahun integritas. Kita harus memiliki integritas dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki waktu yang benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan. Enggak lagi yang mencok sana mencok sini. Tar dulu Tuhan, masih ada besok. Besoknya tar dulu Tuhan, masih besok. Besok. Lama-lama gak berasa saudara, udah sebulan, udah 2 bulan, 3 bulan, udah mau Natal lagi. Kelamaan saudara besoknya gitu ya. Jadi kalau pada kesempatan malam hari ini, saya ajak saudara, malam hari ini kita harus bertobat. Kita harus memiliki integritas dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki masalah hati yang baik di hadapan Tuhan. Kalau ada malam hari ini masalah dalam hati saudara, yuk kita beresin gitu bareng-bareng di hadapan Tuhan malam hari ini. Saya percaya Tuhan mau memberikan mujizatnya. Tuhan mau memberikan kesembuhannya bagi setiap kita, terobosannya dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan mau, saya percaya gitu ya, saat saudara mendengar firman ini dan berkata, "Ya Tuhan, saya mau gitu. Saya mau terus menyenangkan hatinya Tuhan. Saya mau Tuhan, saya mau gitu ya." Saya percaya saudara, Tuhan tuh pasti akan bawa kita terus naik gitu ya, dan gak akan turun. Tuhan terus akan membawa kita jadi kepala dan bukan ekor. Itu bukan slogan saudara, itu janjinya Tuhan. Ayo malam hari ini kita klaim janjinya Tuhan. Kita harus jadi kepala dan bukan ekor. Kita harus jadi terus naik dan tidak turun. Kita harus menjadi orang yang terus menjadi orang yang terdahulu. Jangan jadi orang yang terkemudian. Gitu ya. Tuhan akan menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi saudara dan saya. Dan yang kau akan dipakai Tuhan dengan dahsyat gitu ya pada hari-hari ini gitu ya. Untuk menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar gitu. Gak cuma melayani Tuhan, tapi Tuhan akan pakai kita melihat mujizat Tuhan. Gak cuma dalam kehidupan kita, tapi dalam kehidupan orang lain juga. Gitu ya. Yuk saya undang pelayan mimbar. Mari kita buka angkat tangan di hadapan Tuhan. Kau bersabda
bisa berbuah ya Bapak. Sehingga kami dimanapun berada Tuhan, mempunyai integritas di mata-Mu ya Bapak. Kami akan menjadi penolong, kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapak. Tuhan, Kau berkati hamba-Nya yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Bagi ibu rumah tangga Kau berkati berlimpah di Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan Amin. Yes. Untuk pengumuman sepekan, seperti biasa kita akan ibadah raya di hari Minggu jam 10 pagi dan akan hari Selasa yaitu ada ibadah Jum pukul 7.30 hingga 8.30 hanya 1 jam, dan kita ketemu kembali di hari Kamis yaitu ibadah doa malam. Saya mengundang seluruh Bapak Ibu, seluruh anak Tuhan, jemaat, ayo untuk bergabung di dalam ibadah melalui web streaming maupun di tempat ini. Mari kita terus juga patuhi untuk protokol. Terus kita berdoa buat kota kita, buat Indonesia. Mari kita akan tutup ibadah pada malam hari ini. Kami memuji besar. bersyukur Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan kepada kami ya Bapak. Apapun permasalahan kami Tuhan, apapun pergumulan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Ada mujizat-Mu terus baru dalam kehidupan kami ya Bapak. Ada pertolongan-Mu Tuhan sepanjang waktu dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, firman-Mu pada malam hari ini Bapak. Telah dikabulkan oleh hamba-Nya ya Bapak. Kiranya Tuhan Kau memberkati ya Tuhan. Kau memberkati keluarganya ya Tuhan. Dalam ibu rumah tangga ya Bapak, untuk mendidik anaknya juga Kau berkati ya Bapak. Kau pakai lagi Tuhan hamba ini lebih dahsyat ya lagi Tuhan. Karena Kau akan memberikan kewahyuan yang baru Tuhan. Karunia-karunia yang baru ya Bapak. Kau akan pakai lebih dahsyat lagi Tuhan untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Dan
Kami percaya Tuhan melalui hamba-Mu ya Bapak, hadapi Pentakosta yang akan Dia sebarkan kemanapun hamba-Mu ini melangkah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kau yang memulihkan ya Tuhan, Kau memberikan kekuatan kesehatan ya Tuhan. Maka berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini juga Tuhan kami mau berdoa buat bangsa negara Indonesia yang kami cintai Bapak. Bangsa yang besar, Bhinneka Tunggal Ika ya Bapak. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kami berkata dalam nama Tuhan Yesus ada jamaah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus ada penyertaan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan-Mu buat bangsa kami ya Bapak. Kau yang belas kasihan bangsa kami Tuhan. Kami menolak Tuhan aliran-aliran radikalisme yang tidak jelas yang ingin memecah belah bangsa kami Tuhan. Hoax, adu domba terhadap kami ya Bapak, kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak juga bencana alam banjir. Kami tolak buat bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bangsa Indonesia akan Engkau berkati ya Bapak. Bangsa Indonesia Engkau akan pakai Bapak untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat pemimpin negara kami Bapak Presiden beserta wakilnya Bapak, Kabinet Menteri, DPR, MPR ya Bapak, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya Bapak. Indonesia, Kalimantan Timur, terlebih Samarinda kami serahkan semua ke dalam tangan ya Bapak. Roda perekonomian kami serahkan ke dalam tangan ya Bapak. Apa yang menjadi hasil produksi, hasil pertaniannya juga ya Bapak, kami serahkan segala ke dalam tangan ya Tuhan. Bangsa Indonesia Tuhan menjadi bangsa yang besar Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa ini akan Kau selamatkan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kepala pembina kami Bapak isinya Niko dan Raja dan keempat wakilnya. Kepala rakyat kami Bapak Andi Markus, kepala sidang kami Bapak Noel Abraham, beserta wakilnya Bapak pimpinan Pak Surya ya Bapak. Dimanapun Tuhan pada malam hari ini yang baru berada ya Bapak, kiranya Tuhan Kau menutup bungkus ya Bapak, Kau menjaga keluarga besarnya Bapak, Kau menutup bungkus juga keluarga besar ya Tuhan. Bahkan Kau memberkati ya Bapak yang berlimpah-limpah Tuhan. Kemanapun hamba melangkah ya Bapak, akan tersebar api Pentakosta ketiga ya Bapak. Ketika Aku berkata, ketika Aku memberitakan firman ya Bapak, ada orang yang bertobat Pak. Ada orang-orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah sumber kekuatan. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan memilih Tuhan, Kau juga akan memakai Tuhan hamba-Mu ini ya Bapak. Terlebih Tuhan, gereja kami GBR 18 Hotel Samarinda kami serahkan segala ke dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi rencana dan program dalam 1 tahun sepekan ini ya Bapak, kiranya Tuhan Engkau yang menggenapi ya Bapak. Kau memberikan kami Tuhan sebagai pelayan-pelayan kekuatan kesehatan yang baru ya Bapak. Untuk terus Tuhan kami bisa satu kata setia sekata sehati Tuhan untuk melayani ya Bapak. Tuhan pada malam hari ini juga Tuhan, mungkin ada jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh ya Bapak. Kami berkata Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus ada biru-biru Kristus mengalir ya Bapak. Sehingga Tuhan mereka yang sudah mendengar melalui firman-Mu, yang melalui mendengar juga dari ibadah ini Tuhan, mereka akan mengalami kesembuhan ya Bapak. Mereka akan mengalami mujizat yang baru Tuhan. Mereka akan mengalami kekurangan ya Bapak. Kiranya Kau akan memberkati yang berlimpah-limpah ya Bapak. Tuhan akan menjadi pekerjaan kami semua ya Bapak. Kau berkati ya Bapak. Apa yang menjadi usaha kami juga Tuhan, Kau akan memberkati ya Bapak. Apa yang menjadi bisnis kami juga Tuhan, Kau akan memberkati ya Bapak. Tuhan kami serahkan juga semua Tuhan, anak-anak balita, anak-anak pra-remaja, anak remaja, anak pemuda, youth, orang tua, opa Tuhan, semuanya Tuhan dalam lindungan Tuhan, dalam kasih Tuhan. Kami minta Kau yang menutup bungkus setiap kami Tuhan, jemaat-jemaat ya Bapak. Kami akan terhindar dari masa resesi, bahkan corona ini kami akan terluput Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang melindungi kami ya Bapak. Karena kami percaya Tuhan bersama Roh Kudus kami pasti bisa Tuhan. Ya Bapak Tuhan Yesus, kami serahkan juga pendidikan anak-anak muda ya Bapak, anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini dalam menyusun skripsi Tuhan, kiranya Kau berikan hikmat kepintaran ya Bapak. Sehingga Tuhan anak-anak yang lagi menyusun skripsi ini Tuhan mengalami kelulusan, mendapat nilai yang terbaik Tuhan, sehingga melalui kelulusannya Tuhan dia bisa membantu orang tuanya ya Bapak. Kita orang tua juga yang ada di kampung Tuhan, memberkati apa yang menjadi usahanya ladangnya Bapak. Apa yang mencukupkan segala biaya dalam pendidikan anak-anak muda ini Bapak. Apa yang menjadi
kebutuhan mereka juga Engkau akan mencukupi ya Bapak. Bahkan Tuhan, jodoh mereka juga kami serahkan ke dalam tangan ya Bapak. Kami minta Tuhan jodoh yang sepadan dan jodoh yang anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Pergaulan mereka kami serahkan ke dalam tangan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak, Tuhan sebentar kami juga akan pulang Tuhan, bahkan kami di rumah kami dengan selamat ya Bapak. Tanpa suatu kekurangan apapun, jika kami dibangun pagi ya Bapak mengalami kekuatan yang baru, mengalami kesehatan, dan pemulihan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.